There are moments in life when doing what's right feels wrong. When your integrity is questioned, your kindness is taken for weakness, and your silence is misunderstood. You could fight back, you could prove them wrong, but instead, you choose to honor. Even when it hurts, you honor God. Even when it looks right in your own eyes, you wait for God's timing. Even when you're judged, forgotten, or betrayed, you believe that God Himself will defend you. Honor is not weakness. It's strength under control. It's faith that says God sees what others don't. You don't honor because they deserve it. You honor because He is worthy. And when you choose to honor, heaven moves on your behalf. So keep your heart pure, keep your hands clean, because in the end, those who honor will be the ones God lifts up in His perfect time. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Mari kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Kami rindu haus akan Engkau. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kau terbesar, Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Katakan sama-sama. Allah sangat besar dan luar biasa. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan kita.
hanya Yesus yang terbesar dalam kehidupan kita saudara. Amin. Mari kita lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terangmu yang telah ubah hidup, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mari sama-sama serukan. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sama-sama serukan. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. God be the glory for the things done. To God be the glory for the things done. To God be the glory for the things done. To God be the glory for the things done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, oh, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Haleluya, kita suara-suara yang mulia buat Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali ke tempat Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu
kami ada sampai hari ini. Karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh kuat, kami boleh ada. Kami masih boleh memuji Engkau Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah-Mu yang tetap tinggal dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan. Kasih-Mu Tuhan, kami mau bersyukur karena kasih-Mu Tuhan. Kasih yang tidak pernah berkesudahan, kasih yang tidak pernah berhenti menyinari kami, kasih yang tidak pernah lelah menemani kami. Kasih-Mu Bapa, kasih yang abadi, kasih yang selalu ada. Ku bersyukur buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Jika jiwa kami mulai bermegah pagi hari ini, biarlah kami bermegah karena Engkau Tuhan. Jika kami masih hidup oleh hari ini Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu saja Bapa, karena kebenaran dan kebaikan-Mu Tuhan. Biar mulut kami memuji Engkau Tuhan, jiwa kami memuji Engkau Bapa. Kami bawa hati kami pagi hari ini, membawa jutaan syukur kami untuk Engkau Tuhan, buat perkara-perkara yang boleh ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Oh Allah yang selalu ada. Allah yang selalu ada. Ya kami angkat hati kami Tuhan. Kami angkat syukur kami. Kami angkat tangan kami memuji Engkau Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu pagi hari ini Bapa. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Hanya pertolongan-Mu ya Tuhan yang boleh kami dapat. Kami merasa tenang dan aman Tuhan saat kami berseru mengandalkan Engkau Tuhan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu.
berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu membuat hati kami tenang Tuhan. Hanya damai yang berasal daripada Engkau yang selalu membuat kami tenang. Kami tidak tahu Tuhan sampai kapan kami akan Engkau pakai, sampai kapan kami tetap masih hidup di dunia ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami mengambil bagian bersama dengan Engkau. Engkau yang membuat kami merubah segala sesuatu Tuhan. Tuhan, terima kasih berkat Engkau menjadi manusia, Engkau telah membayar kami Tuhan, baik dengan daging dan dengan darah, di mana hutang yang kami mencuri kemuliaan Engkau sudah tebus Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau selalu memanggil kami Tuhan. Engkau selalu memanggil kami, dan di mana kami untuk tidak bisa beralasan lagi, tidak bisa beralasan lagi untuk tidak taat kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu pada pagi hari ini, bukan hanya didengar melalui telinga kami, bukan hanya didengar melalui tangkapan pikiran kami, tapi kami masukkan ke dalam hati kami. Melalui Roh Kudus-Mu, Kau melembutkan hati kami, Kau mudahkan untuk kami mudah mengerti Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang menarik kami dari kegelapan menjadi terang. Terang bagi sekeliling kami, di masyarakat maupun di tempat mana kami ditempatkan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Pada November sudah terakhir, sudah mau Desember, tahu-tahu tahun 2025 sudah mau selesai. Judul saya mungkin judul kok alasan. Sebenarnya kita sebagai manusia banyak sekali memakai alasan gak harus melakukan hal yang tidak baik, tapi kadang perbuatan baik pun kita alasan ditunda-tunda dulu. Ya, kita akan belajar di kitab Perjanjian Lama. Saya baru sampai Perjanjian Lama sekarang bacanya, dan kitab ini juga luar biasa, di mana tokoh yang terkenal ini juga nabi yang terkenal, penulis yang terkenal, bukan sembarang penulis, di mana juga pemimpin yang luar biasa yaitu Musa. Tak seorang pun bisa jadi Musa. Ketika Tuhan memanggil, jangan membuat alasan. Musa adalah contoh yang baik, di mana kebanyakan dari kita menganggap bahwa Musa ini adalah pahlawan iman yang perkasa. Musa ini melawan Firaun dan berani bertemu dengan Firaun dan memimpin bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Selain itu juga Musa ini diberi 10 perintah Allah atau 10 dasar titah yang akhirnya di Perjanjian Baru menjadi 2 hukum kasih. Dan Musa ini juga berbicara langsung dengan Tuhan. Dan kalau kita flashback dari kisah Musa, yang awalnya itu Musa bukan seorang pahlawan. Musa ini sebelum dipanggil mungkin bukan usia sesaya, tapi usia semama saya di atasnya lagi, di mana usia 80 tahun yang telah kehilangan semuanya, kehebatan, keahliannya dan koneksinya masa lalu. Musa ini bukan orang yang tidak punya. Musa ini kalau kita lihat sebelumnya ini dia backgroundnya sungguh luar biasa, tapi pada saat dipanggil dia menjalani hidup yang tenang sebagai gembala domba. Kalau gembalanya manusia masih mending, ini gembala domba. Dan ibaratnya di Midian itu selama berapa? Selama 40 tahun dia mengalami gagal memimpin Israel, dan akhirnya dia sebelumnya juga membunuh seorang Mesir. Tapi kalau kita background ke belakang lagi, pada saat Musa ini lahir, dia diselamatkan dari bayi-bayi Ibrani yang dibunuh oleh Mesir, oleh Firaun. Tapi setelah itu diangkat oleh putri Firaun, dan akhirnya Musa menjadi seorang pangeran. Ilmunya ini bukan ecek-ecek, ilmunya ini ilmu yang tinggi, karena zaman dulu Mesir juga budayanya dan hampir juga dalam dunia juga terkenal konteksnya. Jadi berilmu tinggi, ahli perang, dan bangganya Musa ini juga memiliki kebanggaan, walaupun dia dari Mesir, materinya tercukupi luar biasa, tapi dia bangga menjadi keturunan Abraham, Ishak dan Yakub.
Namun tadi saya ngomong di usia 80 ia juga jadi begitu lelah, begitu tua, dan kalau kata produk ngomongnya sudah kadaluarsa, jadi hanya menunggu saatnya mati. Tapi kehidupan Musa sebelum dipanggil Tuhan, di mana ditandai dengan mungkin perasaan Musa, saya sudah tidak punya apa-apa, saya sudah lupa dengan ajaran-ajaran perang atau penelitian ini mau saya praktekkan di mana, sedangkan yang saya ini adalah domba. Dan mungkin Musa merasa bahwa saya ini paling yang tidak mampu di mata dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Tapi justru di saat itu waktu Tuhan, waktunya yang tepat di mana Tuhan memanggil dan memakainya. Ketika Tuhan berbicara di semak yang terbakar, Tuhan berkata, pergilah. Sederhana dan jelas, sekarang pergilah. Berarti Musa akan kamu punya tugas besar, pergilah ke Mesir, aku ingin berbicara dengan Firaun untukku. Tuhan ngomongnya jelas dan clear dan sederhana. Tapi bagi Musa ada dua masalah, dua keberatan. Kalau aku bertemu dengan Firaun, Firaun ini adalah orang paling berkuasa di dunia. Dan yang kedua adalah bangsa Israel apakah mau percaya sama aku, apakah mau mengikuti aku. Musa mungkin berkata dalam hatinya, wah ini bencana nih. Mungkin bagi Tuhan ini rencana Tuhan luar biasa, tapi bagi orang yang diberi rencana Tuhan terkadang merasa bahwa ini adalah bencana. Lebih baik Tuhan cari pemimpin lain. Kan kriteria yang lebih muda banyak, yang bisa mampu kan banyak. Kenapa kok masih saya yang dipilih? Kita akan baca teksnya, mohon maaf sebenarnya banyak sekali tapi saya dikitin. Kalau Mama Sagung jangan muak ya kalau baca ayatnya terlalu banyak ya. Nanti kita akan baca Keluaran 3 ayat 13 sampai 17 saya akan bacakan, tapi kalau yang Keluaran 4 nanti yang ganjil pria, yang genap wanita. Keluaran 4 sampai 1 sampai 15. Saya akan bacakan dulu Keluaran 3 ayat 13 sampai 17. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Ayat 17, jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita akan baca bergantian ayat yang ganjil Keluaran pasal 4, 1 sampai 15, ganjil dibaca oleh pria dan genap dibaca oleh wanita. Sudah menemukan ayatnya? Sudah ya? Di depan ada ya, jelas ya. Sekarang kita akan baca bersama-sama ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu,
Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Luar biasa. Ketika Tuhan memanggil, jangan membuat alasan. Jadi tadi Musa berusia 80 tahun, kita nggak bisa nyalahkan Musa. Umur 80 tahun pasti merasa terlalu tua. Dan pekerjaannya mungkin yang dikasih Tuhan ini terlalu berat. Tadi ada dua keberatan, dia takut berselisih dengan Firaun. Dan yang kedua adalah dia takut bangsanya Israel tidak percaya sama dia. Loh kenapa? Firaun pasti tidak akan ngelepas dengan mudah. Karena orang Yahudi dalam konteksnya dulu itu adalah Firaun dapat kerja paksa secara gratis. Musa telah pergi 40 tahun karena Musa ini pasti bisa memiliki banyak alasan, karena orang-orang sebangsanya pasti juga gak akan terima. 40 tahun sudah menghilang, siapa yang akan tahu terakhir kali kapan ya Musa seperti apa ya. Dan Musa ini sedang melarikan diri dari hukuman. Mungkin Musa ini punya namanya sindrom penipu. Aku penipu, pasti aku bisa terungkap, aku takut. Ya, Musa memiliki 5 alasan kepada Tuhan mengapa dia tidak mau atau dia merasa tidak memenuhi syarat untuk melakukan kehendak Tuhan. Alasan yang pertama, saya tidak memenuhi kualifikasi. Tadi kita baca, kita nggak baca di Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa Israel keluar dari Mesir. Siapakah aku ini? Musa tidak memenuhi syarat yang bagus karena berhadapan langsung dengan Firaun. Musa sudah lama pergi, sudah lama melarikan diri, telah membunuh seorang Mesir. Pasti reputasinya tidak terlalu baik menurut Musa. Dari Tuhan memilih kandidat-kandidatnya, pasti dia bukan urutan yang paling atas. Perasaannya Musa. Mungkin Musa selalu berkata, tapi Tuhan, tapi Tuhan, tapi Tuhan. Tapi Tuhan menjawab gimana? Aku akan menyertai kamu. Berarti intinya gak penting siapa Musa. Yang penting tidak ada hal penting di Musa. Jika Tuhan menyertai Musa tidak akan gagal. Sampai ketika Musa berkata, aku tidak bisa melakukan ini Tuhan. Tapi Tuhan berjawab bukan bahasa Jawa nih iso bukan gitu. Tapi jawabannya memang benar, kamu nggak bisa. Yang bisa adalah aku. Alasan yang kedua, mereka tidak mengenal saya. Setelah dia ngomong saya tidak punya kualifikasi, dijawab Tuhan, aku menyertai kamu, nggak perlu ada kualifikasi. Musa ngomong lagi, mereka bangsa Israel itu tidak mengenal
saya. Ayat 13 tadi berkata di pasal 3, lalu Musa berkata kepada Tuhan, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Tadi yang saya ngomong, Musa setelah pergi kemudian selama 40 tahun. Berarti sebuah generasi mungkin sudah lewat, sebuah generasi mungkin sudah nggak kenal sama namanya Musa, atau seorang buronan hukum ini sudah nggak terkenal. Walaupun Musa sudah membunuh orang Mesir, menyembunyikan jasadnya lalu melarikan diri ke padang gurun, tapi mungkin tidak kenal. Ya, pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan bangsa Israel sebenarnya bukan siapakah Musa, tapi adalah siapakah yang mengutus kamu Musa. Jika mungkin Musa dengan pedenya, ini loh aku datang atas kemauanku diri sendiri, pasti bangsa Israel ngomong, ngapain aku kumpul, ngapain aku dengar suaramu, ngapain aku mau kamu pimpin. Tapi Allah di pasal 3 ayat 14 berkata, aku telah mengutus aku kepadamu. Ini adalah sebuah pernyataan di mana kebenaran yang hakiki siapa Allah kita harus tahu ya, aku adalah aku. Dia adalah Allah yang berpribadi, yang kekal dan ada dengan sendirinya di alam semesta. Ini juga bukan untuk Musa, buat kita juga. Dia selalu ada, dia akan selalu ada, dia berada di atas segala sesuatu, dia berada di bawah segala sesuatu, dia di balik segala sesuatu, dia di depan segala sesuatu, oleh segalanya sesuatu bersatu. Mungkin Tuhan berkata, akulah kekuatanmu, akulah keberanianmu, akulah kesehatanmu, akulah harapanmu, akulah persediaanmu, akulah pembelamu, akulah penyelamatmu, akulah pengampunmu, akulah sukacitamu, akulah masa depanmu. Tuhan berkata kepada Musa, aku adalah apapun yang kamu butuhkan, apapun kamu membutuhkannya. Tuhan yang maha mencukupi untuk setiap krisis, Tuhan yang maha mencukupi. Pergi kepada tua-tua, katakan kepada mereka yang aku katakan, pergilah kepada Firaun, jika dia tidak mau kerjasama juga, aku akan merampas. Mintalah emas, mintalah perak, akan banyak mukjizat yang membuat Firaun akhirnya nanti membiarkan bangsa Israel pergi. Berarti kita jangan khawatir juga tentang masa depan. Musa khawatir, tapi Tuhan punya rencana yang mencakup semua detailnya. Berarti alasan yang kedua ini dijawab Tuhan lagi, bagaimana apabila dia tidak mengenal. Nanti akan ada mukjizat-mukjizat juga. Ini yang ketiga, alasan ketiga, mereka tidak akan percaya kepadaku. Rata-rata kalau percaya harus ada mukjizat, benar? Tapi ada mukjizat belum tentu bertobat. Kita akan baca Keluaran 4 ayat 1. Bagaimana jika mereka, ini kata-kata ini sebenarnya kalau nanti diulang-ulang ngeri. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataan aku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Musa jelas memiliki masa lalu yang kelam. Dia dibesarkan oleh putri Firaun, menolak Mesir, memilih untuk menderita. Ini bukan konteks yang mudah ditiru, karena punya kekayaan, punya kepintaran, punya latar belakang yang luar biasa, tapi rela menderita bersama umat Allah yang waktu itu adalah bangsa Israel menjadi budak. Musa sudah membunuh seorang Mesir, ternyata dalam dirinya ada seorang Ibrani, menutupi dan akhirnya melarikan diri. Ternyata setelah melarikan diri nggak begitu singkat, 40 tahun dia mengembara, 40 tahun dia mengembalakan hal yang ibaratnya dia tidak mau mungkin secara fisik duniawinya, tapi Tuhan muncul dan berbicara di semak yang terbakar di padang gurun, di mana bagi orang Yahudi juga sangat mustahil untuk percaya dengan Musa. Ini kedengarannya gila. Tapi ayat 2 berkata, apa yang di tanganmu itu? Tongkat.
Tongkat ini kira-kira tongkat yang jos enggak? Seperti tongkat kerasakti atau tongkat yang jos enggak? Kira-kira tongkat yang cuma ada di padang gurun, mungkin tongkat gembala, tongkat jalan, di mana tidak ada yang istimewa. Tongkat Musa ini bukan tongkat yang mungkin diukir secara keren atau mungkin apa, enggak, tongkat biasa, di mana dipakai bentar bisa dibuang. Apa sih gunanya tongkat itu? Tuhan menggunakan, ingat ya, Tuhan selalu menggunakan hal yang biasa untuk melakukan hal yang luar biasa. Tuhan menyuruh Musa melemparkan tongkat itu ke tanah, cuma ngelempar gampang. Habis itu setelah lempar jadi ular. Ya ini yang susah kita ngambil, pas jadi ular. Tuhan menyuruh mengambilnya kembali. Akhirnya mengubahnya kembali menjadi tongkat. Dan tadi kita baca di pasal 4 ada 3 jawaban atau 3 mukjizat. Pasal 4 ayat 2 sampai 5 tadi saya ngomong tongkat, di mana Tuhan menunjukkan bahwa Allah dapat melakukan mukjizat dengan benda-benda biasa. Yang kedua adalah tangan orang kusta, ayat 6 dan 8. Tuhan juga bisa membuktikan bahwa Allah ini berkuasa atas penyakit-penyakit yang terburuk. Dan yang ketiga, sebelum ini terjadi nanti setelah itu ada tulah-tulah, Tuhan mengubah air sungai Nil menjadi darah. Jadi cara Tuhan berkata kepada Musa ini bukan biasa, tapi aku mendukungmu selama kamu taat. Kuasaku akan meyakinkan orang-orang bahwa Tuhan menyertaimu. Tadi ayat 1 saya ngomong ini ayat yang penting. Bagaimana jika ini adalah bentuk negosiasi kepada Tuhan. Mungkin sedikit curiga dengan motif Tuhan. Tuhan, bagaimana jika aku dapat masalah? Misalnya kita terpanggil di dalam dunia kerja, terpanggil di dalam masyarakat untuk memberitakan di mana Tuhan ingin berbicara. Kamu berbicara pada itu, sampaikan tentang aku. Mungkin kita takut loh, nanti bagaimana terjadi sesuatu, atau dalam soal memberi, mungkin kita memberi uang, memberi waktu, memberi tenaga, baik untuk orang yang Tuhan suruh atau baik untuk gereja Tuhan yang Tuhan inginkan. Bagaimana nanti Tuhan aku bayar cicilanku? Bagaimana nanti Tuhan waktuku habis untuk melayani Engkau? Musa tahu persis dengan detil Tuhan ini berbicara dengan sangat jelas, di mana Musa, kaulah orang yang akan memimpin umatku keluar dari Mesir. Itu adalah job desk-nya. Jadi masalahnya Musa, saya ulang kembali, bukan masalah pengetahuannya, bukan masalah kepintarannya, bukan masalah latar belakangnya, tapi Musa tahu persis Tuhan ini telah mengurus semuanya. Tapi apa masalahnya Musa yang mungkin juga ada dalam diri saya atau mungkin juga ada di Bapak Ibu, adalah rasa takut akan segalanya tidak akan berjalan baik. Pikiran kita selalu merencanakan hal yang selalu baik. Wah, harus gini, tapi terkadang tidak bisa berjalan baik. Tapi jika Musa, apa yang Tuhan kendaki ini, mungkin Firaun bisa juga, Musa takut, jangan-jangan aku dilempar ke sungai Nil dan akhirnya dimakan buaya. Jangan-jangan aku ngomong ke orang bangsa Israel, ternyata mereka menertawakan aku. Berarti sebenarnya Musa adalah orang yang logika, orang yang rasional, di mana dia butuh kepastian hasil sebelum ia melangkah satu langkah. Kita juga sama, kita ragu untuk menaati Tuhan. Kita mencoba bertanya kepada Tuhan, bagaimana jika pada yang Maha Kuasa, tapi ketika Tuhan memanggil kita, semuanya akan berjalan baik dengan baik satu ataupun cara-cara yang lain. Tapi lagi-lagi kita selalu buang waktu di pikiran kita, bagaimana jika, yaitu adalah masalah kita akhirnya tidak patuh dan kita sedang bernegosiasi. Taat itu ngomongnya gini sebenarnya, Tuhan, aku siap sekarang, Engkau selesaikan detailnya. Tapi kalau bernegosiasi adalah, Tuhan, Engkau selesaikan detailnya, baru aku taat. Berarti patuh sama dengan apa? Jangan bernegosiasi. Berarti masalahnya Musa yang di alasan ketiga ini, mereka nanti kalau nggak percaya bagaimana? Sebenarnya Musa adalah, akankah aku menaati Tuhan? Alasan yang keempat, saya tidak bisa melakukannya.
wah ini sudah panjang, masih alasan lagi. Lalu kata Musa di ayat 10 pasal 4, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Mungkin Musa berpikir dengan nego yang simple, kalau aku disuruh Tuhan, pasti Tuhan akan bikin aku fasih. Itu adalah deal. Tapi jawaban Tuhan pada pertanyaannya pada ayat 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ya jelas Tuhan berkata kepada Musa, kamu memang tidak mampu. Bapak ibu saya juga tidak mampu, tapi aku menciptakanmu seperti itu. Ini yang memang bagus, di mana kelemahanmu adalah bagian dari rencana Tuhan. Berarti Tuhan berjanji akan memberikan apapun terlepas kita punya kelemahan. Musa harus pergi dan bicara kepada Firaun. Sisanya siapa? Tuhan semua. Ini yang kadang juga saya bikin sedih, dan mungkin saya juga seperti itu. Sudah banyak alasan panjang lebar. Di ayat 13 berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa yang patut kau utus. Berarti alasan kelima adalah saya tidak ingin melakukan. Berarti ini adalah Tuhan telah memanggil Musa, tapi Musa ternyata, atau bahasa Jawa ini, jebule tidak mau melakukan. Makanya di ayat 14 Tuhan marah enggak kira-kira? Saya mau ngomong sebelum ngomong ayat 14, lebih takut setan apa murka Tuhan? Nek ngomong setan takut? Takut kalau kita diganggu setan, dikit-dikit ganggu setan takut? Tapi lebih takut kalau di murka Tuhan loh ya. Murka Tuhan sungguh luar biasa. Setan itu ciptaan Tuhan, tapi sang pencipta kalau murka itu lebih mengerikan. Ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukannya di situ Harun orang Lewi itu kakakmu. Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Mungkin banyak dari kita adalah demam panggung seperti Musa, atau tidak jago berbicara. Musa ini mungkin mikirnya cepat tapi ngomongnya lambat, tapi Tuhan tetap kasih solusi. Walaupun Tuhan marah, Tuhan selalu memberi solusi yang sederhana, di mana Tuhan akan kasih tahu Musa, dan Musa nanti kasih tahu Harun, dan Harun berbicara di depan umum. Harun ini mungkin memang tipikal yang mungkin dalam gereja itu kan ada yang tipe yang persuasif, ada tipe yang pemimpin alami, di mana jago van fasih ngomong. Harunlah ini adalah orang yang seperti itu, pemimpin alamiah yang mendirikan imamat Lewi. Jadi dari Tuhan ke Musa ke Harun, ini adalah solusi yang bisa diterapkan, tapi ternyata solusi ini bukan solusi yang tanpa masalah. Kalau Bapak Ibu baca di Keluaran 32, di saat Musa sedang berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai, Harun tidak melakukan apapun. Sementara umat Israel membangun anak lembu emas, berarti juga ada masalah. Jadi tadi kita ngomong alasan, saya mau ulang kembali dan diaplikasikan dalam kehidupan kita. Yang alasan pertama adalah merasa tidak layak atau insecure. Tadi saya ngomong adalah mungkin kita adalah orang yang tidak berkualifikasi. Kita ngomong siapakah aku ini, tapi Tuhan menjawab ulang bahwa keberhasilan tidak bergantung pada siapa kita, melainkan pada janji Tuhan. Aku akan menyertai kamu. Alasan kedua, mungkin kita takut diterima atau tidak diterima, atau bahasa sekarang adalah identitas kita adalah, wah saya itu orang begini-begini. Saya merasa cemas apabila orang tidak mengenal saya, atau orang mungkin meragukan otoritas kita. Tapi Tuhan menyatakan diri bukan siapanya Musa, tapi adalah aku yang telah mengutus kamu, di mana akulah aku. Dia adalah sumber segala sesuatu yang mencukupkan kebutuhan kita di dalam situasi apapun. Alasan yang ketiga, takut tidak dipercaya, atau bahasa sekarang adalah validasi, di
di mana mungkin kita takut orang tidak percaya, tidak mempercayai perkataan kita, tapi Tuhan berkata, Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu? Ini menunjukkan bahwa Dia memakai hal-hal yang mungkin dianggap orang biasa, hal-hal yang mungkin dianggap orang tidak berguna, tapi menjadi alat mukjizat yang meyakinkan. Alasan keempat, wah sudah ngomongin ini lagi ngomong merasa tidak mampu. Saya adalah sudah senior, saya sudah mulai berketerbatasan fisik, atau yang muda, saya belum memiliki skill yang hebat, saya memiliki keterbatasan skill. Itu adalah seperti Musa, saya tidak pandai bicara, tidak berbakat, tapi Tuhan lagi menciptakan, mengatakan bahwa siapa yang menciptakan kamu, siapa yang menciptakan Bapak dan Ibu, seperti kemarin pastor khotbah di hari Sabtu anak muda sungguh luar biasa. Tuhan menciptakan kita, maka pakai waktu mudamu untuk mencari Tuhan, karena Tuhan yang bertanggung jawab memenuhi atau melengkapi segala kekurangan dan mengajar sampai kita bisa di dalam Tuhan. Alasan yang kelima, tidak ya ini yang sebenarnya alasan kunci, tidak ingin melakukan atau menolak, malah kita ngomong utuslah orang lain yang lebih bonafit, yang lebih bagus. Saya nggak bisa Tuhan. Tuhan memperingatkan jangan sampai agar membuat murkanya, namun ia tetap bukan cuma ngongkon, tapi Tuhan juga memberikan solusi. Makanya kalau kita dipanggil Tuhan, kita ada dua kemungkinan pilihan, mau taat atau tidak taat. Kalau kita taat enak langsung bersama Tuhan, tapi kalau tidak taat, kalau Tuhan harus manggil dan akhirnya nggak taat, akhirnya bisa malah dipukul sama Tuhan. Nanti pas dipukul Tuhan jangan ngomong bahwa ini karena setan, ini karena iblis. Sebenarnya kita sendiri yang memberi makan iblis dengan debu. Berarti ini berbahaya. Lebih baik taat ketika akhirnya kita menyatakan, wah saya nggak punya alasan lagi Tuhan. Tuhan cuma ngomong agar kepada kita dan kepada Musa, percayalah Tuhan bisa melakukan lebih banyak lagi melalui diri kita semua yang lebih dari kita bayangkan, dan sediakan diri untuk Tuhan untuk melakukan hal-hal yang kekal, hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu datang tiap minggu ke gereja, mungkin ikut care, ikut apa, maksud Tuhan adalah Tuhan ingin memanggil Bapak Ibu agar setelah bukan hanya dalam lingkungan gereja saja, tapi di lingkungan manapun Bapak Ibu berada bisa memakai apa yang Tuhan panggil, apa yang Tuhan ingin lakukan lebih banyak terhadap Bapak Ibu, yang lebih dari Bapak Ibu bayangkan. Berarti Tuhan telah menaruh sesuatu yang ada di tangan Bapak Ibu dan saya, di mana ini digunakan untuk hal-hal yang memenuhi kemuliaan Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi kita, Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Musa adalah orang satu-satunya yang ada di sejarah Alkitab di mana Tuhan berbicara dengan Musa melalui semak-semak yang menyala. Sedangkan yang itu enggak terjadi pada Abraham, enggak terjadi pada Daud, Yosua, Nehemia, dan siapapun yang di dalam Alkitab. Berarti sungguh luar biasa. Mungkin, wah Mas Agung, saya sudah merasa dipanggil Tuhan, saya sudah merasa ini panggilan hidup saya, tapi mungkin saya butuh konfirmasi lagi. Mas Agung, saya butuh konfirmasi lagi, mungkin menunggu suatu konfirmasi, atau mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan suatu perkataan dari Tuhan di mana harus lakukan ini, tapi Bapak Ibu nego lagi, saya butuh melakukan konfirmasi Tuhan, saya nunggu dulu apakah ini benar, apakah ini benar. Tapi di saat menunggu kita harus berpikir yang bukan bermulut pikirannya kita sendiri, karena hati nurani pikiran kita itu dipengaruhi oleh pengetahuan kita. Jadi kita harus mencari menurut pengetahuan firman Tuhan, menurut kebenaran firman Tuhan, berpikir secara firman Tuhan, dan akhirnya kita berdoa dan membaca Alkitab dan berkonsultasi dengan mungkin mentor ataupun penasihat-penasihat yang bijaksana. Bisa di suatu titik kita menunggu dengan iman, dan akhirnya kita berganti menunda dengan iman. Jadi poinnya adalah jangan buat Tuhan marah untuk dan berkata
Tidak, ini bukan untuk Bapak Ibu, juga untuk saya. Maukah kita taat ketika Tuhan memanggil kita, ketika dalam membaca firman Tuhan setiap hari, ketika kita mendengarkan Tuhan dari mimbar ini, ketika kita menemukan Tuhan di saat teduh pribadi kita, ketika seorang sahabat kita mungkin berkata menasihati kita, dan kita yakin ini adalah berasal dari Tuhan, maukah kita taat? Ketika kita berani berkata ya kepada Tuhan, walaupun ngomong ya itu bukan asal ngomong ya, karena sebenarnya memuji Tuhan juga sama. Cuma memuji Tuhan itu gampang, tapi memuji Tuhan dengan hati, dimana dengan benar-benar di saat saya gak bisa memuji Tuhan, tapi saya harus memuji Tuhan. Di saat saya tidak bisa memuliakan Tuhan karena sesuatu hal yang membuat saya sakit, dalam keadaan yang sakit, tapi saya harus berkata ya kepada Tuhan walaupun menyakitkan. Ini adalah langkah kecil, langkah yang maju mungkin bagi kita kecil, tapi bagi Tuhan besar secara spiritual. Dan mungkin sampai dalam tahap kita menyatakan bahwa Tuhan, libatkanlah aku, inilah aku, utuslah aku. Tuhan pasti akan menjaga kita. Tuhan telah memanggil kita untuk membawa kabar baik. Kita menjadi orang bergereja, bukan cuma hanya datang hari Minggu selesai, tapi kita juga membantu pekerjaan kerajaan Allah. Apapun yang di tangan Bapak Ibu, baik bisa main musik, baik yang mempunyai talenta memberi, baik yang mempunyai talenta secara finansial, baik yang mungkin mempunyai waktu yang banyak, baik yang mungkin karena usianya masih luar biasa, punya fisik yang kuat, atau baik yang sudah usianya yang sudah senior, memiliki kehikmat atau pengalaman yang sungguh lebih dibandingkan yang muda. Kita bisa pakai apa yang kita punya untuk memuliakan Tuhan. Berarti tidak ada lagi alasan. Ketika Tuhan memanggil, jangan membuat alasan lagi, karena pasti Tuhan akan memberi kita rahmat dan kekuatannya. Dan akhirnya kita bisa berkata dalam hati, tidak perlu kelihatan di mulut, tapi hatinya sebenarnya tidak melakukan. Banyak orang berkata ya, tapi tidak melakukannya dengan benar. Banyak orang berkata ya, tapi masih setengah hati. Berarti ini aku, Tuhan utuslah aku. Ini ada kata-kata luar biasa dari teolog. Saya mulai senang, mulai baca-baca sermonnya dia. Dia kalau menguli itu sampai ke kedalaman luar biasa. Saya juga baru tahu ternyata Buddha itu ditindih itu ada maksud Tuhan, di mana Tuhan juga akhirnya memberikan dirinya untuk rela. Ibaratnya telinga ini sudah mendengar luar biasa, akhirnya di kayu salib sungguh luar biasa. Ini Charles Haddon Spurgeon berkata, Tuhan tidak membutuhkan kekuatanmu, dia memiliki lebih dari cukup kuasanya sendiri. Dia meminta kelemahanmu, dia tidak memiliki itu, dan karena dia rindu untuk mengambil kelemahanmu dan menggunakannya sebagai alat di tangannya yang perkasa. Jadi Tuhan malah ingin mengambil kelemahan kita, ingin menggunakan kelemahan kita sebagai alat di tangannya yang perkasa. Saya gak tahu Bapak Ibu punya masalah apa sampai akhir tahun ini, mungkin di bulan-bulan ini sungguh banyak sekali terjadi dalam hidup kita. Kita tidak boleh menyalahkan siapapun, kita malah berpikir bahwa apa Tuhan yang ingin kau ambil dariku, apa Tuhan kelemahanku yang ingin kau ambil dariku, apa Tuhan yang ingin kau pakai dariku, apa Tuhan yang ingin kau pulihkan dalam hidupku, apa Tuhan yang ingin kau inginkan aku lakukan dalam hidupku. Kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Kita harus lebih ingat lagi bahwa Tuhan masih memanggil Bapak Ibu. Tuhan masih sayang pada Bapak Ibu. Tuhan masih ingin membayar hutang bukan cuma di kayu salib, tapi Tuhan masih ingin Bapak Ibu punya rencananya. Bapak Ibu di dalam rencananya. Bapak Ibu terpanggil, Bapak Ibu dipanggil, tapi kita jangan mencari alasan ini karena ini karena itu, ini karena ini. Yang lebih parahnya, aku tidak mau melakukannya Tuhan. Tapi kita harus berkata, Tuhan ini aku siap Engkau bentuk, aku siap untuk Kau panggil Tuhan, aku siap untuk Kau utus. Dan itu resikonya adalah menyakitkan. Kita akan nyanyi bersama-sama, Bapak Ibu, kita akan berdiri. Pemusiknya, kita akan nyanyi bersama-sama lagu lama.
mungkin juga ada di gedung jemaat. Mungkin Bapak Ibu yang lama sudah pasti bisa nyanyi harusnya. Gitu, kita akan nyanyi. Ini bersimpel tapi sebenarnya dalam hormat itu nggak mudah ya Bapak Ibu. Hormat kepada Allah itu nggak mudah. Hormat ini kita harus benar-benar mengetahui bahwa kita harus dalam tindakan kita harus menghormati Urim dan Tumim secara pengajaran benar, tapi secara tindakan kita terkadang belum tentu benar. Berarti kita juga harus tahu doktrin yang benar, tapi bukan hanya tahu tapi juga melakukan sesuai kehendaknya. Kita akan menyanyikan bersama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh wajar untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau.
kasih Bapa, ku kagum akan Engkau Tuhan, ku hormat akan Engkau. Tuhan berkati kami agar Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menuntun kami, Engkau selalu memberi kekuatan pada kami, agar kami tetap selalu Tuhan berada di jalan-Mu Tuhan, agar kami tetap selalu selaras dengan-Mu Tuhan. Tuhan, mungkin kami ragu, mungkin kami mulai tidak taat Tuhan, atau terkadang mulai kami memakai pikiran kami yang membuat pikiran kami menjadi berdosa. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Memang kami manusia yang sungguh sangat hina, sungguh jijik mungkin, hina di mana dosa-dosa kami, baik dosa lama kami, baik dosa yang mungkin berat untuk kami tinggalkan Tuhan. Tapi Engkau selalu memanggil kami, Engkau selalu menarik kami, menarik lebih dalam lagi, menarik lebih dalam lagi. Kasih-Mu dalam bagi kami, hikmat-Mu. Terkadang kami sudah membaca akan firman-Mu, kami sudah mendengarkan banyak orang berkata firman, tapi kami masih belum mengerti apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau masih menyertai kami, Engkau masih memanggil kami Tuhan. Berkatilah Tuhan bagi kami Tuhan, agar kami tetap bisa tidak lagi mengeraskan hati, tidak lagi menutup telinga kami, tapi kami membuka telinga kami melembutkan hati kami. Bukan karena orang itu, bukan karena kepintaran kami, bukan karena apa yang bisa terlihat secara kasat mata, tapi kami melakukan ini karena Engkau yang telah memanggil kami. Karena anugerah-Mu Tuhan, kami siap untuk Engkau panggil, kami siap untuk membuat Engkau lebih lagi dapat ada. Bisa orang di sekitar kami berkata bahwa dia sudah berubah, dia bukan seperti yang dulu, dia tidak mungkin bisa berubah, wataknya susah, tapi Tuhan bisa mengubahkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang ada di keluarga kami, apapun yang ada di usaha kami, apapun yang ada di pekerjaan kami, semua campur tangan-Mu selalu ada Tuhan, agar kami tetap hanya Engkau sukacita kami. Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan terutama dalam hidup kami. Kami serahkan semua Tuhan, firman-Mu dan doa kami di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Engkau meteraikan apa yang sudah kami dengar. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah dengan taat menyampaikan isi hati-Mu. Berkati dalam berkat keluarga, berkat rumah tangga, berkat pekerjaan, terlebih lagi berkat pelayanan di mana Engkau mempercayakan apa yang lebih besar lagi di kemudian waktu. Urapan dari tempat maha tinggi Dia butuhkan, begitu juga pengurapan untuk kami semua. Bapak, kami hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan yang hendak kami himpun, kuduskan, sucikan, boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat jadi
Engkau sudah beri kesehatan, kekuatan, kami mengucap syukur. Nyanyian mereka naik ke hadirat-Mu, ucapan puji sembah naik ke hadirat-Mu. Tetapi bagi yang mengalami gangguan-gangguan, sakit penyakit kelemahan tubuh, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk anak Elnatan Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, sembuhkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami hendak memperbarui iman percaya kami dengan membaca kredo kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Inilah Tuhan, anak-anak-Mu hendak menyapa Engkau dengan roh, jiwa, dan tubuh kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat tangan kami, tersenyum kepada Engkau, percaya kepada Engkau, jiwa roh tubuh kami. Tuhan, ini anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus. Curahkan keperkasaan, kekuatan, kesuburan, kemenangan, segala kebaikan dicurahkan di saat siang hari ini juga di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Sang Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan oleh Roh Kudus yang memeteraikan kami menjelang hari penghakiman. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan berkati.